saya akan menunjukkan Anda ke tempat yang tersuci dalam agama Kristiani, mana Yesus disalibkan, bangkit, dan mana mukjizat terjadi. Bapak Ibu, ini 5 tempat yang Anda wajib kunjungi di kota tua Yerusalem, Yalla Bow. Jadi 2000 tahun yang lalu, Yesus dari Nazaret ditangkap untuk diadili dan disalibkan. Jalan dia pikul salib terkenal dengan nama Via Dolorosa, yang artinya jalan penyiksaan. Atau dalam bahasa Indonesia, jalan salib. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke kota tua Yerusalem, dan kita akan kunjungi 5 tempat. Gereja Santa Ana, Jalan Salib, Golgota versi Protestan, dan Tembok Ratapan. Ayo, mari kita masuk. Jadi kita akan masuk dari Lion Gate atau gerbang singa. Namanya gerbang singa karena ada 4 tanda singa dari 2 sebelahnya di atas. Dan sebenarnya gerbang ini termasuk tembok kota tua Yerusalem itu dari zaman Ottoman. Dibangun oleh Raja Suleiman Hamengkubuwono pada tahun 1538. Langsung kita masuk, lihat ada jalan dari sini. Sebentar kita lihat. Ada jalan ke sana. Itu jalan ke Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa yang 2000 tahun yang lalu ada di situ Bait Suci. Jadi kita memang kira-kira 100 meter dari tempat dulu berdiri Bait Suci ya. Tapi 2000 tahun yang lalu tembok Yerusalem lewat kira-kira sini, dan ada juga gerbang di sini bernama gerbang domba-domba. Ya. Tentu saja kita tidak bisa lihat dan belajar semua dalam 30 menit, tapi hari ini kita akan coba dapat highlight dari setiap tempat. Jadi tempat yang pertama kita mengunjungi dan Anda tidak boleh skip di kota tua Yerusalem adalah gereja Santa Ana. Ana adalah ibunya Maria. Maria adalah ibunya Yesus. Dan menurut tradisi, di sini Ana melahirkan Maria. Ada nama lain untuk tempat ini, nama yang kedua, dan itu kolam Beit Chesda. Beit itu rumah, Chesda artinya anugerah, rumah anugerah. Dan menurut Yohanes 5, di sini Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sudah 38 tahun. Di situ bisa lihat runtuhan dari kolam Beit Chesda yang asli. Dan di sini ada gereja yang luar biasa yang dibangun oleh perang salib. Artinya gereja ini berumur hampir 1000 tahun. Dan akustik di dalam, wow, luar biasa. Oke, jadi kita keluar dari gereja Santa Ana. Dan sekarang kita menuju ke stasiun pertama di Via Dolorosa, Jalan Salib. Jalan Salib sebenarnya terdiri dari 14 stasi. Setiap stasi ditandai dengan nomor Latin atas lingkaran dari besi. Dan sebenarnya Jalan Salib sekarang itu bukan persis seperti Jalan Salib yang 2000 tahun yang lalu, zaman Yesus. Kenapa? Karena Yerusalem dibangun dan dihancurkan beberapa kali. Dan karena itu hari ini kita akan fokus dengan stasi yang pertama dan stasi yang terakhir. Karena menurut orang arkeologi dan Alkitab, kita bisa tahu stasi yang pertama dan terakhir betul-betul asli dan Yesus berada di situ. Saya akan bilang 99% asli karena hanya Tuhan bisa tahu 100% asli ya. Dan sebelum kita masuk, pintu di belakang saya adalah pintu untuk keluar dari terowongan Western Tunnel, terowongan yang ada di bawah Tembok Ratapan. By the way, saya ada sesi khusus tentang Western Tunnel. Kalau Anda mau lihat, bisa nanti lihat. Linknya ada di description di bawah. Ya. Dan kita baru sampai ke tempat yang kedua. Anda tidak mau skip di kota tua Yerusalem. Itu adalah gereja Flagellation. Stasi yang pertama di Via Dolorosa, Jalan Salib. Flagellation artinya tempat pencambukan.
Sebenarnya 2000 tahun yang lalu di sini ada benteng bernama Anatolia. Anatolia dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tapi zaman Gubernur Romawi Pontius Pilatus dipakai juga oleh dia pada waktu dia berada di Yerusalem. Dan sebenarnya sebelum Yesus dibawa ke sini, dia sudah diadili dan sudah disiksa oleh Imam Besar Kayafas. Tapi Imam Besar Kayafas tidak boleh kasih hukuman mati. Kenapa? Saat itu Yerusalem dan Judea berada di bawah kekuasaan Romawi. Dan karena itu, hari Jumat pagi-pagi, Yesus dibawa ke sini supaya Pontius Pilatus akan mengadili dia dan menyalibkan dia. Tapi menurut Alkitab, Pontius Pilatus tidak mau menyalibkan Yesus. Dia tidak menemukan kesalahan. Tapi gara-gara tekanan dari sebelah orang Yahudi, akhirnya dia menyerah dan kirim Yesus untuk disalibkan. Tapi sebelumnya, apa dia lakukan? Dia cuci tangan. Untuk tahu kebetulan, betul-betul kenapa Pontius Pilatus cuci tangan, Bapak Ibu, harus datang ke sini ya. Setelah Yesus diadili, serdadu Romawi mencambukkan Yesus dengan cambuk, kemudian taruh atas kepalanya mahkota duri, jubahnya diganti dengan jubah ungu, Yesus dikasih salib, dan mulai pikul salib dari benteng Anatolia sampai Golgota. Dan kalau kita lihat baik-baik, lantai yang kita lihat di sini itu betul lantai asli dari benteng Anatolia zaman Romawi. Dan kalau kita lihat lebih dekat, bisa juga lihat ukiran mainan serdadu Romawi yang mereka main seperti checkmate. Setelah kita melihat sedikit gereja flagellation, marilah kita keluar dan ke stasi yang ketiga. Dan kita sampai ke stasi nomor 3, Yesus belok kiri pertama kali dan jatuh pertama kali. Dan di sebelahnya ada stasi nomor 4. Yesus ketemu ibunya, Bunda Maria. Lewat pasar tidak jauh sampai stasi nomor 5. Ini stasi nomor 5, Simon dari Kirinea bantu Yesus pikul salib. Stasi nomor 6, wanita bernama Veronica membersihkan mukanya Yesus. Kita arrive ke stasi nomor 7. Sebenarnya 2000 tahun yang lalu zaman Romawi tembok Yerusalem lewat sini dan Yesus keluar dari kota Yerusalem lewat sini, dari sini. Dan jatuh kedua kali. Ini stasi nomor 8. Yesus bilang kepada Putri Sion, jangan menangis atas saya, menangis atas Yerusalem karena Yerusalem akan hancur. Dan satu lagi, karena Yerusalem sekarang sedikit beda, kita harus putar dan kembali ke pasar biasa dan lanjut ke stasi nomor 9. Kalau Bapak Ibu akan coba cari semua 14 stasi dalam Alkitab, Anda tidak akan ketemu semuanya. Kenapa? Beberapa stasi di Via Dolorosa itu tradisi yang ditambah zaman Bizantin, dan ada stasi seperti stasi yang pertama dan stasi yang terakhir seperti stasi nomor 8 yang betul-betul disebut di Alkitab. Nah, di sini kita harus belok dan mulai naik sedikit karena kita mulai dekat ke Gereja Makam Kudus. Ini stasi 9, Yesus belok kiri ketiga kali dan jatuh ketiga kali. Kalau kita selesai stasi 9, kita sebenarnya selesai di atas Gereja Golgota, Gereja Makam Kudus. Saya berdiri di atas Gereja Makam Kudus. Dan untuk turun ke gereja, kita akan turun melalui kapel Koptik, orang Ethiopia. Dan di sini betul gelap. Dan pintunya sangat pendek. Jadi harus awas kepala. Kita akan turun dan keluar di Gereja Makam Kudus. Dan akhirnya kita sampai ke
Holy Sepulchre, gereja Makam Kudus. Gereja ini pertama kali dibangun oleh Ratu Helena, ibunya Konstantinus. Tapi dihancurkan beberapa kali dengan kekuasaan Persia pada tahun 614. Dengan beberapa gempa bumi. Tapi abad ke-11 dibangun lagi oleh tentara Perang Salib. Dan mereka putuskan memasuki ini semua 5 stasi terakhir dalam gereja Makam Kudus. Sebentar lagi kita akan masuk dan lewat satu-satu. Jadi ini Bukit Golgota mungkin tidak kelihatan seperti Golgota karena ada bangunan dan ada gereja sekarang. Tapi 2000 tahun yang lalu di situ ada bukit, itu betul bukit, ini tengahnya sebentar lagi kita akan naik. Dan daerah situ ada Makam Kudus. Jadi gereja ini in general dibagi kedua. Sebenarnya setiap aliran memiliki sebagian lain dari gereja. Dan hari ini kita akan fokus dengan dua. Golgota dan Makam Kudus. Ayo marilah kita naik ke Bukit Golgota. Jadi kita sekarang naik ke atas Bukit Golgota. Sudah naik ke atas Bukit Golgota. Dan di sini adalah stasi nomor 10, 11, 12, 13, dan semuanya dekat sekali. Contohnya, di belakang ini, mana arah tengah di luar tadi kita lihat, ada stasi nomor 10. Serdadu Romawi ambil jubah ungguh Yesus dan bagi di antara mereka. Dan kalau kita lanjut, mana ada mozaik, kelihatan seperti gambar, tapi itu mozaik. Stasi nomor 11. Yesus dipaku atas salib. Lalu kita lanjut ke stasi nomor 12. Tempatnya mana Yesus disalibkan. Dan di bawahnya ada lubang di mana salibnya Yesus ditaruh. Stasi nomor 13. Yesus diturunkan dari salib. Dan setelah kita turun dari Golgota, kita bisa lewat daerah di mana Yesus ditaruh, kemudian dimandikan dan diurapi sebelum dimakamkan, sebelum dikuburkan. Dan kita baru sampai ke stasi 14, Makam Kudus, Makam Yesus. Nah, semua daerah ini namanya rotunda, tapi bangunan yang di tengah namanya adikula, dan itu adalah Makam Yesus. Di dalam ada kubur Yesus, kubur yang dikasih oleh Yosef Arimatea. Gereja ini dibagi ke beberapa aliran dan setiap aliran punya sebagian lain dari gereja. Contohnya ini Yunani Ortodoks, tapi kalau di sana adalah Armenian, dan di belakang saya akan putar ini di dalam Katolik, dan kalau daerah di sana adalah Fransiskan. Jadi setiap aliran memiliki sebagian lain dari gereja.
Tapi kalau kita mau lihat bagaimana kubur Yesus kelihatan 2000 tahun yang lalu, kita bisa ke belakang. Di belakang ada Kapela Surya, dari aliran Surya, dan di situ ada kubur yang belum berubah. Dan itu adalah makamnya Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Marilah kita masuk. Jadi ini contoh bagus untuk mengerti bagaimana kubur orang Yahudi kelihatan 2000 tahun yang lalu. Makamnya Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Nah, sebelum kita keluar dari gereja Makam Kudus, saya mau menunjukkan Anda ke satu kapel lagi, ke kapel di mana menurut tradisi Ratu Helena menemukan salib Yesus yang asli. Ribu tahun yang lalu sebenarnya ini daerah tempat sampah, dan menurut tradisi Helena pada waktu dia datang ke Yerusalem, dia cari salibnya Yesus yang asli, dan dia ketemu seorang bernama Yuda. Yuda sebenarnya tidak mau kasih tahu di mana salibnya Yesus yang asli, dan dia disiksa oleh Helena sampai dia menyerah dan kasih tahu di mana. Dan menurut tradisi ini tempat di mana salibnya Yesus ditemukan oleh Ratu Helena. Luar biasa. Wow. Oke, kita keluar dari Golgota. Tapi wait a minute, tunggu. Kita baru lihat gereja Golgota yang versi Katolik. Tapi Golgota ada dua versi, ada versi yang Katolik dan ada juga versi Kristen, versi Protestan. Bagaimana dengan Golgota yang versi Protestan? Marilah kita kembali ke stasiun nomor 7. Oke, so kita kembali ke stasiun nomor 7, dan buat orang Protestan, Golgota ada di tempat lain bernama Garden Tomb. Marilah ke situ ya. Lagi di pasar dalam kota tua. Sebentar lagi kita akan keluar dari kota tua, dari seperempat Muslim. Sebenarnya kota tua Yerusalem dibagi ke 4 seperempat. Ada seperempat Muslim, seperempat Yahudi, seperempat Kristiani, dan seperempat Armenian. Dan sebentar lagi kita akan keluar dari kota tua melalui gerbang bernama Gerbang Damaskus. Karena dulu ada jalan dari situ sampai Damaskus. Oke guys, jadi kita baru sampai ke Garden Tomb, Golgota buat orang Kristen. Ada reception di sini dulu. Selamat datang ke Garden Tomb. Kami rindu orang Indonesia. Waduh, Garden Tomb juga rindu orang Indonesia. Sayang, kapan kesini lagi ya? Ayo, mari kita masuk. Oke, jadi kita baru sampai ke Garden Tomb. Ada di sini taman yang indah sekali. Sebenarnya Garden Tomb pertama kali ditemukan oleh Jenderal Inggris pada tahun 1883. Jenderal Inggris bernama Charles Gordon.
dia ketemu bukit yang menurut dia lebih cocok menjadi Golgota karena bukitnya kelihatan seperti tengkorak. Nah, biasanya kita naik ke situ lihat bukit Golgota, tapi ada sekarang renovasi dan tutup. Di sini mereka renovasi tempatnya. Tidak apa-apa karena Geva punya di sini foto bukit Golgota. Dan kalau kita naik ke sana, ini apa yang kita akan lihat? Ini bukit Golgota. Ini foto dari dulu sebelum ada bangunan di sini. Dan bisa lihat bukitnya kelihatan seperti tengkorak. Ada dua mata di atas dan seperti mulut di bawah. Jadi menurut versi Kristen, Yesus disalibkan di sini, kemudian diturun untuk dimakamkan. Ayo marilah kita ke makam Yesus. Nah, menuju ke makam Yesus, kita bisa ketemu reruntuhan dari tempat penasaran anggur yang menjadi bukti buat kita betul dulu di sini ada taman. Habis Golgota, kita akan masuk ke makam Yesus di dalam. Nah, kita bisa lihat betul itu makam yang diukir dalam batu. Dan di pintunya, di pintu makam ada saluran untuk menutup makamnya dengan batu besar, batu lingkaran besar, supaya kuburannya akan ditutup dan tidak pernah akan dibuka. Tapi kita semua tahu akhirnya makamnya dibuka dan hari Minggu makamnya juga kosong karena Yesus bangkit. Wow, memang sepi di sini dan sayang sekali. Saya ingat, wow, dulu sebelum corona rame banget di sini dengan grup-grup. Semoga corona akan lewat cepat dan wow, akan rame lagi ya. Ini kita keluar dari Garden Tomb dan satu tempat saja yang sisa. Itu tembok ratapan. Ayo. Mari kita ke tembok ratapan. Jadi menuju ke tembok ratapan, kita harus berhenti dan makan roti lokal. Saya suka panggil ini kaek. Rotinya enak banget. Enak sekali. Dan ada bumbunya. Caranya makan gimana? Ini Anda harus tahu ya. Harus ambil rotinya, taruh di sini dalam bumbu sampai ada cukup bumbu, rasanya asin dan enak sekali. Dan sudah kenyang, bisa lanjut. Untuk masuk ke tembok ratapan kita harus melewati checkpoint yang ada di sini, dan setelah checkpoint ini adalah seperempat Yahudi. Ayo, mari kita masuk. Nah, ini checkpointnya. Selalu harus taruh bagah tas di situ, di scanner, dan ambil tas, baru bisa lanjut. Dan voila, tembok ratapan, the Western Wall. Jadi kita baru sampai ke tembok ratapan, the Western Wall, ya. Tempat yang kelima Anda tidak boleh skip di kota tua Yerusalem dan tempat suci buat orang Yahudi. Nah, tembok ratapan dibangun oleh Raja Herodes Agung 2000 tahun yang lalu untuk memperluas dan renovasi bait suci yang kedua buat bangsa Yahudi. Dan sebenarnya kita lihat sebagian kecil dari tembok ratapan. Kita lihat
sekitar 60 meter dari 500 meter yang masih ada. Dan kalau kita mau masuk, laki-laki dan perempuan harus terpisah. Laki-laki dari situ, dan perempuan harus masuk dari sana. Dan laki-laki saja harus pakai topi ini. Nah, apa ini? Kenapa orang Yahudi selalu pakai topi ini? Ini bukan menurut Taurat, itu menurut tradisi Yahudi. Selalu taruh topi yang namanya kipah dalam bahasa Ibrani, yarmuka dalam bahasa Inggris, untuk ingatkan selalu ada Tuhan di atas kita, supaya manusia tidak akan menjadi sombong. Ya. Bapak Ibu, kalau Anda mau tahu lebih jelas tentang tembok ratapan, saya ada video khusus yang menjelaskan lebih dalam tentang tembok ratapan. Linknya ada di description di bawah, boleh lihat nanti ya. So, ini 5 tempat yang Anda wajib kunjungi di Yerusalem dan tidak boleh skip. Dan saudara-saudari, semua yang kita lihat dan dengar hari ini belum sampai ke 5% dari apa yang kalian betul bisa belajar kalau datang ke Yerusalem. Kalau Anda menikmati dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe di bawah, itu betul-betul bantu, dan sampai jumpa!